Air sehat, ikan sehat. Orang-orang nggak percaya ya Om ya, orang-orang nggak percaya saya pakai urea TSP. Ini tiap hari saya sebenarnya urea tuh, urea TSP. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, yang pertama kita sudah siapkan ya. Ini adalah probiotik ya. Probiotik ini mengandung nitrobakter ya, kita lihat nitrobakter, Bacillus subtilis, nitrosomonas dan karier ya. Ini ada di merek-merek tertentu ya. Kebetulan saya pakai Sel Multi ya. Nanti merek apapun tidak masalah ya. Yang kedua adalah garam grosok ya. Nah, ini juga banyak yang pertanyaan dari teman-teman ya. Apakah garam dapur bisa Om? Saya belum pernah memakai. Yang pasti secara aturannya yang saya dapat dan pengalaman saya ini adalah garamnya adalah garam non yodium. Disarankan garam non yodium ya, atau garam grosok ya. Ini biasa disebutnya lah garam ikan. Nah, belinya nanti boleh di toko akuarium atau di tukang sayur biasanya ada. Nah, yang ketiganya adalah urea ya. Ini urea. Ini urea ya, urea pupuk tanaman ya. Yang keempatnya adalah TSP ya. Nanti coba browsing saja. Nanti untuk TSP ini ada SP36 ya, 36%, dan untuk ureanya adalah 40% N-nya, nah nitrogennya ya. Nah, nanti kita akan coba edukasi seperti apa ya. Yang pasti untuk persiapan treatment itu disarankan airnya itu hanya 15 sampai 20 cm saja ya. Nah, untuk pembesaran disarankan kolamnya itu adalah tinggi airnya adalah 50 ya. Nanti untuk tinggi tinggi kolamnya boleh menyesuaikan ya, 60, 70 atau 80. Yang pasti tinggi airnya itu adalah 50 ya minimal. Artinya tinggi air minimal 50 berarti 60 boleh, 65 boleh, 70 boleh ya. Kondisional saja. Jadi untuk treatment awal disarankan untuk tinggi airnya itu adalah 15 sampai 20 cm ya. Nah, itu nanti biarkan selama 2 hari ya, selama 2 hari. Setelah itu naikkan lagi airnya sampai 30 sampai 40 cm ya. Nah, setelah hari kelima nanti baru tebar bibit ya. Saya ulangi lagi ya, jadi teman-teman banyak yang bertanya ya. Treatment air awalnya itu 2 hari pertama itu adalah 15 sampai 20 cm. Dengan harapan supaya matahari nanti, kita lihat ya kolam saya full matahari ya. Tanpa ada penghalang ya. Disarankan 20 cm dengan harapan matahari itu nanti memberikan efek menyinari kolam itu maksimal ya, 20 cm. Nah, nanti di hari ketiga tinggal kita naikkan sesuai dengan ukuran ikan yang akan masuk, misalkan 78 atau 89 atau 810. Nah, itu nanti 910 itu nanti airnya 40 cm boleh. Artinya dari 20 cm di hari ketiga kita naikkan airnya menjadi 40 di hari ketiga. Nah, nanti di hari kelima nanti baru tebar bibit seperti itu ya. Nah, untuk tata caranya adalah seperti ini ya. Nah, tata caranya kita akan coba lakukan ya biar teman-teman tahu ya. Nah, untuk nanti takarannya berapanya nanti saya akan share ya di komen, atau nanti silahkan nanti atau di postingan saya nanti berapa takarannya. Yang pasti saya akan sebutkan. Jika nanti teman-teman tidak paham atau tidak mengerti boleh bertanya ya, nanti akan saya jawab di kolom komentar ya. Yang pertama adalah garam grosok ya. Garam grosok ini untuk kolam 2x4 dengan ketinggian air 50 misalkan, itu volume airnya adalah 200 kali 400 itu 800 kali 50 ya, arti 0,5 ya, artinya 4000 liter atau
Biar disebutnya adalah 4 meter kubik ya. 1 kubik air itu biasanya untuk standarnya itu saya menggunakan 1 kubik air itu adalah setengah kilo ya. Artinya kalau 4 kubik itu berarti kali 4 ya, berarti 2 kilo ya. Nah, karena sekarang adalah musimnya adalah musim kemarau, saya menggunakan 1 kilo saja ya, 1 kilo ya. Jadi setengahnya dari standarnya, karena musimnya kemarau saya pakainya sedikit. Kalau musim penghujan saya pakai standar, misalkan 2 kilo ya 2 kilo seperti itu ya. Karena musimnya kemarau saya pakai 1 kilo ya. Ini garam grosoknya takarannya 1 kilo ya. Kita akan tebarkan rata ke seluruh kolam. Kita lihat ya. Nah, ini tebarkan rata ke seluruh kolam sebanyak 1 kilo, karena target kita nanti adalah 4 kubik ya, atau 4000 liter ya. Nah, setelah ditebarkan rata, kita poin keduanya adalah untuk urea ya, atau TSP. Kita TSP dulu ya. Kebetulan TSP saya itu habis ya. Jadi takarannya itu untuk TSP adalah 1 sendok makan ya, untuk 4.000 liter ya. Kita tebarkan rata. Kita tebarkan rata. Kita akan coba lihat ya. Kita tebarkan rata ke seluruh kolam ya. Nah, untuk poin ketiganya adalah urea ya. Urea ini 2 sendok ya. 2 sendok. Jadi urea ini nanti 2 kali lipat dari TSP ya. Kita sebarkan rata ke seluruh kolam. Satu lagi dikit. Cup. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir adalah probiotik ya. Probiotik ini saya pakai sel multi ya, mengandung nitrobakter ya. Ini disarankannya ada 4-5 tutup ya. Nanti kita tunggu 5 hari. Kita buka dulu. Nah, kita akan coba ya. 5 tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. 5 tutup ya. Nanti sampai dengan 5 hari baru tebar bibit ya. Nanti di hari ketiga itu biasanya sudah hijau airnya. Ini kalau nggak percaya nih, kolam 1 ini kan udah hijau nih, udah 3 hari. Ini baru kemarin, karena ikannya dikirim. Kita lihat tuh. Tuh TSP tidak larut dalam air om. Itu tuh TSP itu, pupuknya masih ada TSP. TSP sama urea. Urea itu larut dalam air, garam grosok larut dalam air, probiotik larut tercampur. Kalau TSP tidak. Ukurannya? Nah, nanti saya jelaskan di sini. Saya jelaskan ya. Nih om, di sini. Nih, saya jelaskan. Kolam saya ada 2 kali 4. 2 kali 4 tingginya 60. Nah, kalau dihitung volume airnya itu 50 om. Volumenya ada 4000 liter atau 4 kubik. Per kubiknya itu, garamnya itu, ini garam grosok ya. Ya. Garam badak, uyah badak kalau bahasa Sunda ya, uyah badak. Ini non yodium om. Itu juga banyak pertanyaan dari teman-teman. Om, kalau garam kalau yodium bagaimana? Tidak efektif om, karena dia udah tercampur bahan kimia lain kan kita nggak tahu. Ini harus biasa saja. Ya, ini biasa di akuarium garam ikan namanya. Itu ya. Nah, di sini garam grosok itu per meter kubiknya ada 250 sampai dengan 500. Artinya kalau 4000 liter itu berarti 4 kali 250. Berarti dipakainya adalah 1000 gram atau 1 kilo sampai 2 kilo. Kalau musim kemarau saya pakainya 1 kilo saja. Kalau segini, Pak. Nah, nanti kalau musim hujan saya lebih banyak. Kenapa? Nanti kan om tanya fungsinya ya. Ya. Garam ini fungsinya untuk menstabilkan pH. Sebenarnya bukan menstabilkan pH, menjaga pH. Ketika hujan, pH-nya turun, suhu rendah. Nah, si garam ini berfungsinya seperti itu, supaya pH itu tidak turun benar-benar drastis, om. Katakanlah pH kita 6, 7 lah ya. Hujan itu suhunya turun, ketika nggak dikasih garam, itu bisa drop sampai 4, segala macam. Nah, ketika ada pemberian garam, kemungkinannya tidak sampai 4, 4,5, 5 atau 5,5 gitu. Ini fungsi garam. Ada pertanyaan nggak fungsi garam? Kalau ada lelenya apa gimana? Apa? Ngasih garam itu kalau ada lelenya itu. Oh, nanti saya praktekin. Nanti saya praktekin nanti. Nah, fungsinya TSP sama urea ini, SP-nya ini, TSP-nya ini adalah fosfor 46%, sama ureanya ini 36%.
secara reaksi kimianya itu menimbulkan oksigen dalam air, Om. Makanya di sana ada DO. DO itu ada oksigen terlarut dalam air yang kita jelaskan tadi kan, pH kan ada DO, TDS ya. Nah, hal-hal yang saya share yang 7 tata cara itu untuk menjaga itu, Om, supaya air itu tetap bagus, tetap sehat. Air sehat, ikan sehat.